Mafatihur rizki, di antara kunci-kunci rizki yang Allah berikan kepada manusia itu adalah ada satu sumber yang kemudian Nabi SAW sebutkan, apa itu? Silatul arham, perbanyaklah ya menyambung silaturahmi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimun, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada kali ini, 4 amalan yang menghantarkan orang itu masuk surga dalam keadaan mudah. Jamaah yang berbahagia, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh sahabat-sahabat dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Maka datang seorang Yahudi. Sebelum beliau masuk Islam, beliau adalah Abdullah ibn Salam. Penasaran terhadap antusias kaum muslimin menyambut sosok yang disebut sebagai Rasul Khatimul Anbiya. Maka kata Abdullah ibn Salam, menyaksikan orang-orang berkumpul dengan antusiasnya mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya melihat, kata Abdullah bin Salam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak ada tanda-tanda kedustaan dari wajahnya. Maka pada saat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan empat amalan yang mampu menghantarkan orang itu masuk surga dengan mudah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ifsa'us salam. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang bisa kalian lakukan adalah supaya mudah masuk surga, kata Nabi, ifsa'us salam, tebarkanlah salam. Salam yang diajarkan adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga para ulama menyebutkan, kalau ada orang menyebutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka mereka akan mendapatkan 30 pahala. Apabila dia mengatakan assalamualaikum, maka 10 nilai pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi, 20 nilai pahalanya. Tetapi ketika mereka menyempurnakan dengan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akan mendapatkan 30 pahala. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, ifsa'us salam, tebarkanlah salam kepada orang yang kamu kenal, kata Nabi, atau orang yang tidak kita kenal. Ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Maka barang siapa yang konsisten mengamalkan amalan ini, mudah diucapkan, tetapi timbangannya cukup berat di hari kiamat, yang bisa menghantarkan orang itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tebarkanlah salam kepada siapa saja yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Lebih-lebih kita masuk ke dalam rumah kita. Maka ketika ucapan ini sering kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk calon dan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang kedua yaitu it'amut ta'am. Sering-sering traktir orang makan, kata Nabi. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau saya bersedekah, sedekah apa yang paling afdol?" Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu it'amut ta'am wa saqiyul ma. Sering-sering beri orang makan dan sering-sering beri orang air. Jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa kemudian kalau kita melihat ayat-ayat yang bercerita tentang surga, itu lebih banyak tentang tajri min tahtihal anhar. Surga itu kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa? Karena air adalah sumber kehidupan manusia. Kalau kita lihat tradisi masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, mereka senantiasa dan tradisi mereka membiasakan diri menaluh air di setiap sudut-sudut rumah mereka. Ketika ada orang-orang musafir datang, mereka kemudian bisa mengambil air tersebut, sehingga ini adalah amalan yang kemudian disyariatkan sebelum dan sesudah Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, di antara sekian banyak sedekah yang paling afdol, ternyata ada sedekah yang paling mulia, yaitu saqiyul ma, memberikan orang makan dan memberikan orang air. Maka jangan lupa juga ketika kita ditraktir makan, ketika kita diajak makan, ketika kita kemudian dikasih makanan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakan orang yang senantiasa kasih kita makan. Apa doanya? Diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma it'am man at'amana wasqina man saqana. Ya Allah, berilah makan orang yang telah beri aku makan di dunia. Nanti di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah, berilah minum orang yang senantiasa beri aku minum di dunia. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipastikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang konsisten melakukan ini insya Allah akan mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang mudah dilakukan menghantarkan orang itu mudah ke masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu silatul arham. Memperbanyak silaturahmi. Jamaah yang dirahmati Allah. Mafatihur rizki, di antara kunci-kunci rizki yang Allah berikan kepada manusia itu adalah ada satu sumber yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, apa itu? Silatul arham. Perbanyaklah ya menyambung silaturahmi. Jamaah yang dirahmati Allah. Ada seorang jamaah di salah satu ya masjid, di situ kemudian saya mengisi pengajian. Jamaah ini memiliki 15 restoran. Kemudian saya tanya, "Ji, apa amalan sehingga restorannya banyak?" Saya mengamalkan dua hal yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut satu, silatul arham, saya memperbanyak silaturahmi. Setiap pagi saya jalan ke tetangga, saya getok pintunya, saya silaturahmi, nanti sore pulang lagi. Yang kedua, pergi ziarah ke makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umrah. Maka dua hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dilakukan secara konsisten, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan rezeki-rezeki yang mungkin kita tidak tahu dari mana akan datangnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kemudian kita mengenal, perlu kemudian kita mengerti, perlu kemudian kita tahu bahwasanya silaturahmi yang paling afdal itu adalah silaturahmi seorang anak kepada kedua orang tuanya. Maka seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak, ketika ada seorang anak bersilaturahmi kepada kedua orang tuanya, maka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terbuka baginya. Ini adalah amalan yang ringan dilakukan oleh kita dan mampu memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan begitu mudahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang keempat dan terakhir, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili wan nasu niyamun. Sering-seringlah bangun malam ketika orang lain terlelap dalam tidurnya.
Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Kenapa? Karena di waktu malam sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala menatap. Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya yang bangun di tengah malam. Ketika manusia terlelap dalam tidurnya, mereka salat 2 rakaat atau lebih, kemudian mendedahkan tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dosa yang pernah dia perbuat dengan ikhlas, dengan iman dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim, sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluhu. Nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat itu ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, tidak ada naungan selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara yang 7 itu adalah wa rajulun dzaqarathu khaliyan fafadat ainahu. Seorang laki-laki gemar bangun malam, salat 2 rakaat, berzikir mengingat Allah sambil kemudian mengingat dosa di masa lalu, meneteskan air mata, Allah ampuni dosa-dosanya. Jemaah yang dirahmati Allah. Dan amalan yang terakhir ini adalah amalan yang dilakukan Nabi, konsisten dilakukan di bulan puasa dan juga konsisten dilakukan di luar puasa. Bahkan Nabi SAW dalam satu riwayat tidak pernah meninggalkan salat qiyamul lail sampai meninggal dunia. Karena ayat-ayat yang turun di awal-awal Islam itu rata-rata berbicara tentang salat malam. Salah satunya adalah ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, dan seterusnya. Ini menunjukkan, kata para ulama, ada amalan yang dilakukan Nabi, konsisten dilakukan Nabi, baik itu di dalam bulan puasa maupun di luar bulan puasa, itu adalah amalan salat qiyamul lail. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW suatu ketika pergi kemudian safar di tengah malam. Kemudian pada saatnya Nabi SAW lupa untuk melakukan salat qiyamul lail, maka Nabi SAW mengganti dan mengqadha salat qiyamul lail yang tadi malam ditinggalkan di waktu duha sebanyak 11 rakaat. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa Nabi SAW sangat ihtimam, sangat perhatian dengan salat qiyamul lail, dan perlu dicatat ini adalah amalan yang dilakukan Nabi, baik dilakukan di bulan puasa maupun di luar bulan puasa. Jamaah yang dirahmati Allah, sehingga ulama menyebutkan salatul laili da'batus salihin. Orang yang terbiasa salat malam itu adalah kebiasaan dan tradisi orang-orang soleh di masa lalu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang tidak terbiasa bangun di waktu pagi, azamkan hari ini minimal salat 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada seisi seluruh dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi di penghujung hadis ini? Kalau dilakukan 4 amalan ini atau salah satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, simak, catat baik-baik jamaah yang dirahmati Allah, tadkhulul jannah bisalamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kamu masuk surga dengan selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salah satu dari 4 atau 4-empatnya kita bisa lakukan, memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan izin dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadayta, wa la maridan illa shafaita, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah ya ibadallah. Sawu taras wa'tadilu sawu sufufakum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء